Angkat tangan kita saudara. Tuhan kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus keluarga pendeta Frankie Tuhan Yesus. Dengan istri dan anak-anaknya Tuhan jaga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus penuhi rumah tangga ini. Biar damai sejahtera-Mu, perlindungan dari tempat yang maha tinggi turun atas keluarga besar hamba-Mu ini. Tuhan kami juga berdoa untuk pembangunan The Lord's Vineyard. Besok kami akan melakukan pengecoran untuk lantai 2 Tuhan Yesus. Tuhan tolong beri kami cuaca yang baik. Supaya bisa selesai dalam 1 hari besok Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Semua orang-orang yang bekerja di sana. Tutup bungkus, lindungi dengan kuasa darah-Mu. Jaga Tuhan. Kami melihat perbuatan-Mu yang luar biasa. Biarkan kami terus melihat pekerjaan tangan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang rendah Tuhan. Supaya kami terus melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat-Mu Tuhan Yesus, semua hamba-hamba-Mu. Berikan kami hati seorang murid. Supaya kami belajar. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan. Supaya semua yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu boleh menjadi rema buat setiap kami yang menangkap isi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara terus berdoa ya. Pekerjaan rumah Tuhan, The Lord's Vineyard terus berjalan dan saudara semua ambil bagian, dukung dalam doa. Saudaraku, dalam beberapa bulan terakhir ini kita sedang di doa pengerja kita sedang belajar dan merenungkan tentang 12 kutuk yang Tuhan katakan untuk Musa sampaikan kepada Israel. Kembali lagi saya ingatkan berkali-kali tujuannya di dalam Ulangan 27 itu. Tujuannya Tuhan katakan semua ini untuk memberkati. Tujuannya untuk memberkati. Tapi perkataannya terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Nah tujuannya bukan Tuhan ingin mengutuk umatnya, tujuannya justru untuk memberkati umatnya. Namun perkataan yang dipilih oleh Tuhan untuk dikatakan dari suku demi suku kepada semua orang Israel. Nah kita belajar dari satu persatu. Nah hari ini kita akan lihat ada beberapa ayat. Ulangan 27, coba perhatikan ayat 20 sampai 23. Ulangan pasal 27 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Amin. Saudaraku, dari 12 kutuk, 12 berkat yang diucapkan dalam bentuk kutuk oleh Musa kepada Israel, 12 dari 12 itu, sepertiganya, yaitu 4 kutukan, berbicara tentang apa yang baru saja kita baca. Tentang satu hal, betapa sakralnya seks dan pernikahan. Sekali lagi, ada 12 hal yang akan menjadi pusat yang harus dihormati. Dan apabila anak-anak Tuhan, gereja Tuhan gagal menghormati hal ini, maka itu menjadi kutuk. Hormati ayah ibumu, kita sudah belajar. Hormati hak orang miskin, kita juga sudah belajar. Hormati ikat janji, kita juga sudah belajar. Semua itu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Musa kepada seluruh orang Israel. Nah, dari 12 ini, 12 ucapan kutuk ini, sepertiganya, jadi 4 dari 12, itu berbicara tentang betapa seriusnya hal yang disebut pernikahan. Dan di dalamnya ada yang namanya hubungan seksual. Nah, saudaraku, saya ingin bicara perlahan-lahan kepada semua kita dalam hal ini. Ya, tadi Ulangan 27 ayat 20 sampai 23
berkata, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seterusnya. Saudara lihat, betapa Tuhan sampai, kenapa nggak langsung aja dibicarakan terkutuklah yang tidur dengan siapapun kecuali istrinya, gitu ya. Kenapa harus diulang-ulang sampai 4 kali dari 12 perkataan kutuk, 12 perkataan berkat, sepertiganya Tuhan fokuskan kepada hal ini. Nah, saudaraku, itu sebabnya saya pikir ini hal yang sangat-sangat serius yang Tuhan ingin bicarakan. Saudaraku, saya ingat pada waktu saya masih anak-anak, ya bukan anak-anak, saya masih remaja. Saya ikut satu crusade daripada Billy Graham. Di antara semua anak-anak muda dan hamba-hamba Tuhan di situ. Nah, hari terakhir ada seorang bertanya gini, Pastor Graham, apa yang harus kami lakukan nih? Kasih pesan-pesan penting sebelum kami pulang gitu. Ya, jadi itu crusade yang hari terakhir. Saudaraku, saya begitu nancap perkataan daripada hamba Tuhan ini. Dia berkata begini, perhatikan dan hati-hati terhadap dosa seksual. Ini yang ngomong Billy Graham, saudaraku. Dia bilang begini, orang yang paling kuat jatuh karena seksual. Orang yang paling berhikmat jatuh karena dosa seksual. Dan orang yang paling dekat dengan Tuhan itu juga jatuh karena dosa seksual. Saya nggak mengerti pada waktu itu. Terus kemudian dia bilang begini, orang yang paling kuat yang dicatat di dalam Alkitab, siapa namanya? Simpson. Dia jatuh karena perempuan, karena dosa seksual. Orang yang paling berhikmat yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu Salomo, Raja Salomo. Dia jatuh karena dosa seksual. Orang yang paling dekat di hatinya Tuhan, bahkan sampai Tuhan katakan, engkau seperti biji mataku, the apple of my eye. Dia juga jatuh karena masalah seksual. Nah, saudaraku, ternyata ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Saudara, itu di Amerika. Dia ngomong satu kebudayaan yang begitu bebasnya. Billy Graham bicara. Pada waktu dia bicara, saya melihat betul-betul roh takut akan Tuhan itu turun di tempat itu. Saudaraku, kemudian itu terakhir dia pulang. Tapi itu begitu berkesan dan itu menjadi membekas sekali di hati saya. Saudaraku, sepanjang perjalanan saya sebagai anak Tuhan, terus kemudian saya bertumbuh melayani Tuhan, saya mulai menikmati atau mengunyah kembali apa yang pernah saya dengar, dan kemudian saya mulai belajar satu pengalaman, satu hal yang betul-betul memberkati. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin supaya semua kita hamba-hamba Tuhan memperhatikan betapa sakralnya yang namanya pernikahan ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan sebagai dasar. Ketika Alkitab berbicara tentang pernikahan, tidak pernah dipisahkan dari dua hal ini, yaitu seks dan uang. Selalu ketika Tuhan berbicara tentang yang namanya pernikahan, dua hal ini menjadi dasar yang terlibat di dalamnya. Nah, saudaraku, sekarang saya ingin ajak saudara untuk pertama-tama melihat satu firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat, silakan. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Amin. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan mencemarkan tempat tidur, karena orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Saudaraku, dari waktu ke waktu, ketika kita dibekali dengan atau kita belajar untuk memahami modal apa yang dibutuhkan untuk saya bisa masuk ke jenjang pernikahan. Pada umumnya semua, termasuk saya, berpikir bahwa modal pertama bahwa saya tahu ini orang yang benar, yang tepat buat saya adalah
saya ada jatuh cinta. Kita terlalu banyak menitik beratkan kepada hal ini. Tapi Alkitab bicara jauh lebih dalam lagi. Yang Tuhan katakan di kitab Ibrani, hendaklah tiap-tiap kita menaruh hormat terhadap pernikahan. Kenapa Alkitab harus mengajarkan, firman Tuhan harus mengajarkan kita harus menaruh hormat terhadap pernikahan? Sebab apabila saudara dan saya menghormati, honor your own marriage, maka pernikahan kita akan menjadi hulu hasil yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menjadi sumber untuk memberkati hidup kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menaruh hormat terhadap pernikahan, maka pernikahan kita ini akan menjadi batu sandungan, bahkan menjadi kutuk buat kita. Nah, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini. Sebab saya rindu supaya kita perlahan-lahan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ada satu perkara yang saya nggak mengerti sebetulnya. Ya, saya bertanya-tanya dalam hati saya. Nah, ini saya ingin bicarakan supaya saudara semua mengerti ya. Terutama kita hamba-hamba Tuhan. Karena ini porsinya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Terutama kita hamba-hamba Tuhan yang terbiasa menerima urapan dari Tuhan. Saya ingin sampaikan, urapan Tuhan itu membuat saudara dan saya itu menarik. Sekali lagi, apa yang Tuhan lakukan ketika roh Tuhan mengalir melalui hidupmu, saudara akan dibuat menjadi manusia yang menarik. Saudara nggak percaya, coba lihat ya firman Tuhan. Kita lihat, 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ketika Samuel diserahkan oleh ibunya Hana ke pangkuan Imam Eli dan ditahbiskan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi abdi Allah. Sejak masa kecilnya Samuel sudah biasa, sudah mendengar suara Tuhan. Roh Tuhan mulai hinggap kepada Samuel dan Samuel mulai menjadi pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Semakin lama dia semakin besar. Alkitab mencatat gini, dan Samuel semakin besar, semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Jadi Samuel yang biasa menerima urapan Tuhan di hadapan manusia, dia menjadi pribadi yang menarik. Lihat Tuhan Yesus sendiri. Lukas 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hal yang sama terjadi dengan Yesus. Semakin dia diurapi Tuhan, semakin besar. Dia semakin menjadi pribadi yang bukan hanya berkenan kepada Tuhan. Dia menjadi pribadi yang disukai manusia. Sekarang pertanyaannya buat kita. Kita menjadi pribadi yang semakin disukai Tuhan, kita bilang kita semakin disukai Tuhan. Tapi apakah kita semakin disukai manusia? Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Beberapa kali saya temukan ada hamba Tuhan, cakep juga enggak, tapi bolak-balik selingkuh. Saya pikir apa yang menarik dari orang ini? Kenapa dia bolak-balik selingkuh lagi? Tampangnya enggak cakep, perutnya juga enggak karu-karuan gitu. Jadi ini enggak ada yang hidungnya, pokoknya enggak ada yang menarik. Tetapi buat wanita-wanita lain ternyata dia menarik. Kenapa? Karena ketika urapan Tuhan turun, salah satu hal yang sederhana, dia akan menjadi pribadi yang menarik. Nah, apabila kita nggak hati-hati, maka urapan itu justru bisa menjadi kutuk buat saudara dan saya. Karena saudara nggak mampu bertahan ketika Tuhan buat saudara menjadi orang yang menarik. Saudaraku, sering kali kita mendengar, yang banyak jatuh adalah hamba-hamba Tuhan, para pembicara, worship leader,
para pemain musik, pendoa yang biasa menerima urapan Tuhan mengalir. Kenapa itu bisa terjadi? Karena urapan Tuhan membuat dia menarik. Sekali lagi, saudara nggak akan menjadi lebih cantik. Ya, yang dulu hidungnya pesek, kita pesek. Tapi saudara mempunyai air muka yang lebih menarik. Sehingga karena saudara sering dinikmati orang, diperhatikan orang, tanpa sadar pribadimu, air mukamu itu menjadi menarik buat orang lain. Nah, ini pentingnya saudara bisa memilah-milah. Kalau saudara nggak betul-betul hati-hati dengan apa yang Tuhan buat, maka itu akan menjadi jerat buat kita. Saudaraku, terlalu banyak contoh, terutama kita ya, saya ingin bicarakan buat saya, buat para pendoa, para worship leader, para pemain musik yang sering tampil, yang sering dilalui oleh urapan Tuhan, yang sering menjadi sarana roh Tuhan mengalir. Mau tidak mau, saudara akan menjadi pribadi yang menarik di hadapan manusia. Saudara akan menarik di hadapan Tuhan. Tetapi kalau ini lama-lama hilang, manusia nggak sadar bahwa urapan itu udah hilang. Tapi ketertarikan itu mulai tercipta. Nah, saya temukan inilah masalah. Ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tanpa sadar, roh Tuhan dulunya sering mengalir dalam hidup kita. Tapi sudah lama terhilang. Udah cuma lewat begitu saja. Air muka kita, apa yang kita tampilkan, itu masih tetap menarik buat orang lain. Sehingga nggak heran banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam hal dosa seksual ini. Ini satu peringatan, termasuk saya juga bicara untuk pribadi saya sendiri. Karena sebagai hamba Tuhan, ketika saya biarkan roh Tuhan terus melewati hidup saya, hal yang terjadi adalah saya semakin menarik di hadapan Tuhan dan akan juga menarik buat manusia. Tapi kalau ininya udah nggak ada, yang ada cuma sekedar menarik buat manusia, itu menjadi jerat buat kita. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk perhatikan pelan-pelan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus tentang betapa bahayanya dosa perzinahan atau dosa percabulan, terutama dalam gereja Tuhan. Nah, jemaat Korintus itu dihardik betul, tapi diajar satu kebenaran yang betul-betul mempunyai satu landasan yang sangat kuat. Saudaraku, nanti saudara pulang, saudara baca kitab 1 Korintus 6 keseluruhan. Tapi saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal saja ya. Coba lihat dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang ayat-ayat ini setelah kita lihat dulu ayat yang ke-18 dan 19. Perhatikan. Ayat yang ke-18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Pelan-pelan, lihat ya. Perhatikan sungguh-sungguh ayat 18. Paulus sampai menggunakan kata gini, flee, lari, tinggalkan, bukan hanya sekedar jauhkan. Di terjemahan lain dikatakan flee from sexual immorality. Lari, tinggalkan dosa seksual immorality. Terus kemudian dia katakan begini, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya sendiri. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa
terhadap dirinya sendiri. Nah, coba saudara bayangkan. Saya katakan sungguh-sungguh, bertahun-tahun saya nggak mengerti ayat ini. Semua dosa yang, Paulus bilang begini, semua dosa yang dilakukan itu terjadi di luar diri manusia. Tetapi dosa percabulan itu terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Coba saudara bayangkan, kalau saya jatuh dalam dosa mabuk-mabukan, bukankah itu terjadi di dalam diri saya sendiri? Kalau saya jatuh dalam dosa narkoba, bukankah itu terjadi di dalam diri saya sendiri? Kenapa Paulus berkata, semua dosa, nggak pakai pengecualian, semua itu terjadi di luar dirinya sendiri. Tetapi dosa seksual, dosa percabulan itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Sepertinya kalau kita bandingkan dosa membunuh orang, dosa menyumpahi orang dan sebagainya, itu terjadi di luar dirinya. Itu bisa masuk akal. Tapi ada dosa-dosa lain yang seharusnya terjadi juga buat diri kita sendiri. Tapi Paulus dengan jelas berkata gini, semua dosa terjadi di luar diri orang itu. Kecuali dosa percabulan atau dosa seksual. Nah, saya ingin ajak saudara pelan-pelan kita lihat ayat yang tadi, yang sebelumnya. Ya, untuk betul-betul memahami apa dan bagaimana sebetulnya, betapa bahayanya yang namanya dosa percabulan. Bahkan sampai Billy Graham berkata begini, orang yang paling kuat, orang yang paling berhikmat, dan orang yang paling dekat dengan Tuhan, semuanya jatuh dalam satu hal, yaitu dosa immorality seksual. Saudaraku perhatikan. Perhatikan kembali ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, saudaraku, ini dikatakan Paulus kepada dirinya sendiri. Ya, ini bukan perkataan Tuhan, ini perkataan Paulus kepada dirinya sendiri. Dia berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah anggota Kristus? Akankah aku ambil anggota ini dan aku cemarkan? Dikatakan, akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, saudaraku, mungkin saudara nggak akan memahami ayat ini. Tapi saya akan berikan contoh seperti ini. Saudara perhatikan ke depan. Ketika saya mengikat sumpah setia menjadi suami istri dengan istri saya, kami menjadi satu tubuh. Terjadi satu ikatan bukan hanya secara surat, tapi batin kami, bahkan tubuh kami menjadi satu sesuai dengan firman Tuhan. Semiskin-miskinnya saya, sekejepit-jepitnya saya, mungkinkah saya jual istri saya untuk ditiduri orang lain? Saudara bayangkan, segila-gilanya saya, kecuali memang betul-betul orang udah gak waras. Mana mungkin ada suami yang berani atau rela memberikan istrinya demi sekedar upah, atau demi sekedar satu jalan keluar, kecuali betul-betul dia itu seperti binatang. Ada hamba Tuhan di Amerika yang mempunyai kelainan jiwa. Dia bisa melihat, menikmati istrinya ditiduri orang lain. Kalau orang yang sungguh-sungguh gak usah anak Tuhan, yang normal saja, semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya, sekejepit apapun, dia gak akan korbankan istrinya untuk ditiduri orang lain. Atau dibalik, dia gak akan korbankan suaminya untuk ditiduri oleh perempuan lain. Betul gak apa yang saya katakan? Nah, Paulus berkata begini, engkau dan Kristus sudah menjadi satu tubuh. Mungkinkah aku ambil bagian itu dan aku serahkan kepada percabulan? Sampai Paulus berkata, ini nggak mungkin terjadi. Segila-gilanya saya, nggak akan mungkin saya lakukan seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Tubuhku adalah bait Allah. Dan Kristus sudah menjadi satu dengan kita. Sekejepit apapun, saya nggak akan lakukan itu. Itu nggak mungkin dilakukan, kecuali betul-betul engkau udah biadab seperti binatang. Saudaraku, saya gunakan kata-kata ini supaya semua kita memahami betapa beratnya penekanan apa yang Paulus katakan. Coba lihat lebih jauh lagi. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu
bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Saya sudah menikah. Lalu saya mencabulkan diri saya dengan perempuan cabul. Saya menjadi satu daging dengan perempuan cabul ini. Padahal saya juga menjadi satu daging dengan istri saya. Tiba-tiba sejak itu, istri saya menjadi satu daging dengan perempuan cabul. Sekarang dengan konteks pemahaman ini, saudara bayangkan dengan Tuhan. Saudara sudah menjadi satu daging dengan Kristus. Lalu engkau membawa dirimu untuk masuk ke dalam percabulan. Tiba-tiba engkau biarkan Tuhan menjadi satu tubuh dengan cabul, dengan percabulan. Saudara mengerti ini? Mungkinkah itu terjadi? Dan kalau itu terjadi, dan sering kali itu terjadi, ketika itu terjadi, apa yang kira-kira Tuhan akan lakukan? Saudaraku, saya ingin sampaikan, saudara akan terkaget-kaget melihat bahwa Tuhan tidak sayangkan manusia sekalipun. Karena ini nggak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi satu daging dengan yang namanya cabul? Karena ini nggak bisa terjadi. Paulus berkata, nggak mungkin aku lakukan. Sekali-kali tidak mungkin aku lakukan. Kenapa? Kalau aku sampai lakukan, bukan hanya membuat dia kecewa. Di sini yang udah menikah, laki-laki atau perempuan, seberapapun upah yang diberikan, seberapapun kejepitnya saudara, kecuali saudara udah sakit jiwa, udah seperti binatang, mungkinkah demi upah, demi kesenangan, engkau biarkan istrimu ditiduri orang lain? Kita nggak mungkin lakukan itu. Tapi kita lakukan kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan itu, apalagi di depan mata istrimu, betapa sakitnya hatinya. Saudara bisa mengerti ini? Inilah jeritan Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Itu sebabnya sekarang kembali lagi ke ayat 18. Flee from sexual immorality. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya sendiri. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ketika saya melakukan ini itu, saya melakukan itu di luar tubuh. Tetapi ketika saya bawa dosa percabulan, maka itu terjadi di dalam tubuh. Saya biarkan Tuhan menjadi satu dengan cabul. Saudara bisa mengerti ini? Inilah bahayanya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk belajar menyelami kedalaman hati Tuhan ketika hal ini terjadi. Ya. Nanti pulang, saudara malam hari, besok pagi, saudara baca kitab bilangan 22, 23, 24, 25, terus sampai bilangan 31. Ya. Karena saya nggak punya banyak waktu, saya hanya akan mengambil cuplikan-cuplikan saja. Tapi nanti pulang saudara belajar sendiri. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Di kitab bilangan 25, saya berikan latar belakangnya. Ada satu bangsa yang begitu bencinya terhadap bangsa Israel, namanya bangsa Moab. Bangsa Moab dipimpin oleh seorang raja namanya Balak. Balak mau menggunakan kekerasan untuk menghancurkan umat Tuhan, menghancurkan Israel. Tapi dia merasa dia kalah kuat. Karena dia kalah kuat, jadi kalau dengan kekuatan dia nggak bisa. Sekarang dengan tipu daya, bagaimana caranya? Dia sogok seorang nabi, namanya Bileam. Disogok nabi ini. Nabi yang perkataannya dihargai oleh Tuhan. Nabi yang perkataannya ampuh luar biasa. Nabi itu dipanggil. Ini perkataan Nabi Bileam itu diperhitungkan oleh Tuhan. Cuma masalahnya, dia itu mata duitan. Saudara hamba-hamba Tuhan saya ingin sampaikan. Kalau saudara sekalipun kau diurapi Tuhan, kalau hidupmu mata duitan, cuma masalah waktu sebelum saudara jatuh. Tadi saya katakan, pernikahan itu nggak bisa dipisahkan dari dua hal. Seks dan uang. Saudaraku, Nabi Bileam dipanggil.
diberi upah, ayo kutuki Israel. Bilang aku nggak mau lakukan, kecuali Tuhan yang perintahkan. Wah, balik lagi utusannya. Balak berpikir, upahnya kurang. Tambah upahnya lebih besar lagi. Kirim utusan yang lebih senior lagi. Lalu Bileam, nabi yang mata duitan, bilang, oke, kamu tunggu. Saya berdoa tanya Tuhan. Seringkali kita lakukan hal yang sama. Dirohanikan semuanya. Tanya Tuhan. Tuhan udah muak ngelihat nabi yang mata duitan ini. Dia bilang, udah kamu ikut aja. Kalau mereka suruh kamu pergi. Tapi hanya perkatakan apa yang kukatakan. Lalu ketika Bileam mau buka mulut, ternyata semuanya ucapan berkat, bukan kutuk. Karena Tuhan taruh ucapan berkat. Bolak-balik sampai Bileam begitu marah. Ayo pindah ke sini, pindah ke situ. Mungkin dari sini engkau akan bisa mengucapkan kutuk. Nggak bisa. Semua ucapannya berkat, berkat buat Israel. Saudaraku, sampai kemudian dia kepepet. Begitu dia kepepet, tiba-tiba keledainya buka mulut. Keledainya punya kasih karunia. Karunia bernubuat. Dan karunia melihat penglihatan. Karunia berkata-kata hikmat. Itu keledai, saudaraku. Tapi ini keledai berbicara apa yang Tuhan bukakan kepada dia. Nah, saya ingin sampaikan satu, ini menyimpang sedikit. Saudara yang punya karunia, belum tentu kita masuk surga. Hanya karena kita punya karunia. Keledai punya karunia. Dia bisa berkata-kata hikmat. Dia bisa bernubuat. Bisa melihat penglihatan. Tapi dia nggak pernah masuk surga. Karena keledai. Jadi jangan terlalu bangga dengan karunia. Kita yang berdiri di mimbar ini, termasuk saya. Oh, saya hebat. Saya punya karunia begini, karunia begitu. Saudaraku, keledai juga punya karunia. Nggak ada lebihnya dari kita. Itu semua dilakukan oleh Tuhan hanya untuk kebutuhan saat itu. Nah, saudaraku kembali lagi. Keledai memberikan nasihat, tapi nasihatnya nggak diterima. Ya udah, Bileam pergi dengan hati yang kecewa. Balak juga marah. Bileam nggak dapat apa-apa. Kemudian Bileam pulang. Karena rakusnya ada dalam hatinya. Dia mulai membisikkan sesuatu kepada Raja Balak. Dia katakan gini, aku sekarang beritahu. Kekerasan nggak akan bisa mengalahkan Israel. Tipu daya nggak akan bisa mengalahkan Israel. Kecuali Tuhan sendiri yang mengalahkan mereka. Kecuali Tuhan sendiri yang menjadi lawan bagi mereka. Bagaimana caranya Tuhan menjadi lawan? Kamu aja nggak berani ngelawan Israel, apalagi Tuhan. Oh begini, ajarkan, dorong orang-orang Israel untuk berbuat zina. Untuk melakukan pelacuran bakti. Maka tiba-tiba dia akan menjadi lawannya Tuhan. Sekali lagi saya ingin sampaikan. Ini apa yang dikatakan oleh Balak. Pengaruhi perempuan-perempuan Moab. Untuk bergenit-genit di hadapan laki-laki Israel. Supaya semua mereka kejerat dengan yang namanya dosa pelacuran. Dan melacurkan diri secara bakti, secara massal. Kalau itu terjadi di depan mata Tuhan, maka pelacuran itu akan menjadi satu daging dengan Tuhan. Dan itu akan memaksa Tuhan untuk berperang melawan umatnya sendiri. Sudah bisa mengerti sampai sejauh ini? Itulah nasihat Bileam kepada Balak. Dan dilakukan oleh Balak. Gak perlu saya untuk mengucapkan kutuk. Gak perlu kekerasan. Gak perlu perang. Gak perlu penindasan. Biar tangan Tuhan sendiri yang melawan mereka. Kenapa? Karena Tuhan akan tersayat-sayat. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah menjadi satu daging dengan Israel. Sekarang di depan mata Tuhan terjadi yang namanya pelacuran bakti. Tuhan akan bertindak sendiri. Tuhan akan tekan sendiri. Saudara tahu, cucu daripada Imam Harun, namanya Eliezer, mendengar firman Tuhan. Betapa hancurnya hati Musa. Musa begitu dipenuhi dengan hatinya Tuhan. Seperti seorang pria yang melihat istrinya melacurkan diri di depan matanya. Betapa hancurnya hati Musa saat itu menerima detak kehancuran hati Tuhan. Lalu Musa mengatakan gini, masing-masing suku sisihkan 1.000 orang. Dan ada 12.000 orang. Sekarang bantai semua perempuan-perempuan Moab itu yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki Israel.
Dan bantai juga orang-orang Israel. Bantai anak-anak mereka. Musnahkan total. Sudah tahu apa yang terjadi? Hari itu 24.000 orang terbunuh mati. Kenapa Tuhan sampai begitu? Kenapa harus puluhan ribu orang mati? Apa untungnya buat Tuhan? Sudah mengerti ini? Karena Israel menjadi satu daging dengan perzinahan. Percabulan dipaksa untuk menjadi satu daging dengan Tuhan sendiri. Sekarang Tuhan sendiri menjadi lawan mereka. Karena ini terjadi di dalam tubuh. Seperti Tuhan dipaksa untuk melihat istrinya sendiri ditiduri orang lain. Sudah bisa mengerti kebenaran ini? Betapa seriusnya hal ini. Saudaraku, ini bukan hal sepele, ini bukan hal sederhana. Perzinahan, pelacuran itu bukan cuma sekedar gaya hidup. Ini dosa yang akan menyeret manusia masuk ke dalam jurang maut. Karena engkau akan paksa Tuhan untuk menyaksikan dikoyak-koyaknya satu tubuh yang sudah terjadi. Dan itu terjadi di depan matanya sendiri. Saudaraku, Bileam juga terbunuh mati. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, keseriusan Tuhan melihat contoh yang terjadi. Saudaraku, ada banyak kisah-kisah lagi. Di Hakim-Hakim 19, ada satu orang Lewi yang sudah meninggalkan begitu jauh rencana Tuhan. Dia ngambil gundik. Gundiknya meninggalkan dia, melacurkan diri. Sampai semuanya hancur, bahkan satu suku dihancurkan Tuhan pada hari itu, yaitu suku Benyamin. Bukan hanya 1-2 orang. Sampai keturunannya, supaya jangan dilihat lagi oleh mata Tuhan. Saudaraku, ini bukan hal sederhana. Bahkan buat saya pun, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya minta kekuatan Tuhan. Tuhan, supaya betul-betul gereja Tuhan sadar betapa rusaknya moral manusia. Betapa hancurnya tubuh Kristus. Karena hatinya disayat-sayat. Dipaksa untuk melihat istrinya sendiri melacurkan diri di depan matanya. Itu sebabnya Tuhan katakan, yang sudah menjadi satu tubuh, terpaksa harus dihancurkan. Gak usah pakai dikutuk, gak usah pakai di tekanan tangan Tuhan sendiri. Yang terpaksa harus membantai istrinya sendiri. Membunuh anak-anak yang keluar dari kandungan istrinya sendiri. Kenapa? Karena beban yang terlalu berat. Saudaraku, ini bukan hal sederhana. Sekali lagi, ini bukan hal sederhana. Pelacuran, perselingkuhan, immorality, ini hal yang sangat-sangat serius di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk kembali lagi memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Nanti saudara pulang, saudara bisa lihat sendiri semua yang tadi saya sampaikan. Saudaraku, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat sebetulnya apa itu pernikahan yang Tuhan rancang, Tuhan idam-idamkan. Coba lihat di pernikahan pertama. Ya. Ini ungkapan hati Tuhan. Lihat Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Nah, perhatikan pelan-pelan, silakan. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Saudaraku, perhatikan perlahan-lahan. Saudara yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, perhatikan apa perkataan firman Tuhan. Ini bukan cuma soal pendapat. Ini bukan cuma soal opinion, ya. Tapi ini perkataan firman Tuhan. Saudara boleh setuju nggak setuju dengan saya, tapi ini yang firman Tuhan katakan. Perhatikan pelan-pelan. Dan urut-urutannya ini penting sekali. Inilah pernikahan di hadapan Tuhan.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut karakternya, menurut image-nya Tuhan. Dan ketika itu diciptakan, dibangunlah sebuah pernikahan. Lihat yang terjadi. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Bukan masalah gaya hidup dan sebagainya. Saudara setuju nggak setuju? Inilah yang disebut pernikahan. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Kemudian berkata begini. Lalu Allah diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Setelah satu laki-laki dan satu perempuan dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Setelah mereka diberkati, baru kemudian Tuhan berkata gini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terjadilah yang namanya seksual. Sehingga satu laki-laki dan satu perempuan bisa beranak cucu. Kapan itu terjadi? Setelah diberkati. Urut-urutan ini nggak bisa disangkali. Satu laki-laki dengan satu perempuan diberkati Tuhan, kemudian bermultiplikasi. Kalau saudara melakukan sesuatu yang di luar rencana ini bukan cara Tuhan. Karena ini dirancang sendiri oleh Tuhan. Dipersiapkan sendiri oleh Tuhan. Seperti inilah yang Tuhan idam-idamkan dalam satu pernikahan. Kemudian perhatikan begini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, kalau saudara punya, mungkin boleh ditampilkan dari King James. Di King James berkata gini, God blessed them, ayat 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth. Kenapa harus diulang-ulang? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Apa bedanya be fruitful and multiply and replenish the earth? Saudaraku, pelan-pelan saudara harus memahami. Setelah Tuhan berkati, lalu Tuhan berkata begini, be fruitful, berbuah-buahlah, beranak cuculah. Dan kemudian replenish the earth. Saudara tahu apa arti replenish? Replenish artinya recreate the earth. Ciptakan kembali dunia. Yang sudah kacau begitu rupa. Sekarang ciptakan kembali. Perbaharui dengan cara apa? Lahirkan keturunan-keturunan ilahi. Inilah yang akan replenish the earth. Dan keturunan ilahi ini akan terjadi begini. Lihat. And subdue it. And have dominion over fish of the sea and over the fowl of the air and over every living things that move upon the earth. Kemudian tiba-tiba keturunan ilahi ini akan menguasai ikan, bumi, dan semua yang merayap dan semua yang ada di bumi. Ini berbicara tentang kekuasaan, have dominion over material things. Punya kekuasaan atas hal-hal yang materi. Saudaraku, pernikahan tadi saya katakan, di mata Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya seks dan uang. Ketika dua orang ini bergabung di hadapan Tuhan, maka dua-duanya akan menjadi satu daging. Milik si A dan milik si B menjadi satu. Dalam hal keuangannya pun nggak bisa dipisahkan. Saudaraku, begitu banyak terjadi perceraian, perselingkuhan, karena masing-masing punya uang sendiri-sendiri. Uang saya adalah uang saya, uang kamu adalah uang saya juga. Nah, itu lebih serakah lagi. Saudaraku, ini bahayanya sekali. Pernikahan ini sekarang udah menjadi common, bahkan di Indonesia, yang namanya harta gonogini, prenuptial agreement. Gereja-gereja tertentu bahkan mengajarkan hal itu. Saya ingin sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. That's not biblical. Itu bukan Alkitabiah. Ketika saudara sudah bersedia untuk menikah dengan seorang yang miskin sekalipun, maka semua yang adalah milikmu menjadi milik dia. Dan ini adalah yang Tuhan idam-idamkan. Dan pada waktu itu, kalau saudara perhatikan dengan Old English vow, sumpah dalam kata-kata bahasa Inggris, itu berkata gini, with my body, dengan tubuhku, I worship thee. Dengan tubuhku, aku menyembah engkau. Dengan tubuhku. Ketika saya, katakanlah menikah, dan dalam Old English Church, itu
kata-katanya seperti itu. Artinya kalau saya sampai menyelewengkan tubuh saya, you have the right untuk pursue my death. Untuk menuntut kematian tubuhku. Saudara bisa mengerti ini? Ini bukan hal sederhana. Kenapa Tuhan sampai hancurkan orang Israel pada zaman Bileam? Karena mereka telah membatalkan sumpah yang dikatakan, dengan tubuhku aku sudah bersatu dengan Tuhan Allahku. Sekarang wanita-wanita Moab mengajarkan mereka untuk bersundal massal. Sampai Tuhan katakan, panggil, pilih orang-orang tertentu. Habisi semua perempuan Moab, habisi semua laki-laki itu. Anak-anaknya pun habisi. Kenapa? Apa enggak Tuhan tega melihat itu? Tempatkan dirimu sebagai seorang suami. Di depan matamu istrimu ditiduri orang lain. Atas kehendaknya sendiri. Kemudian dilahirkanlah keturunan-keturunan. Seperti itulah hatinya Tuhan. Saudaraku, sekali lagi. Kalau saudara dan saya menganggap remeh tentang pernikahan, tentang hubungan seksual, saudara sedang mengucapkan kutuk bagi dirimu sendiri, bagi keturunanmu. Ini bukan hal sederhana. Dari 12 kutuk, 4 diantaranya berbicara tentang kutuk yang terjadi karena pelanggaran seksual. Saudaraku, saya tahu kalau saya bicara ini di depan jemaat, di depan saudara aja saya lihat semuanya jadi tegang. Ini bukan hal sederhana, saudaraku. Jangan anggap remeh perkataan ini. Buat kami hamba-hamba Tuhan pun ini bukan hal sederhana. Betul-betul hari ini kita pelajari, kita sungguh-sungguh mengerti. Ini yang Tuhan idam-idamkan. Saudaraku, coba lihat Ulangan 7. Ini dasar bagaimana seorang suami istri itu hidup di hadapan Tuhan. Perhatikan ini perkataan Tuhan kepada Israel. Bayangkan ini perkataan seorang pria kepada wanitanya. Ulangan 7 ayat 7 dan 8, silakan. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang... Pelan-pelan. Inilah 2 hal. Kalau saudara sudah lulus dengan 2 pertanyaan ini, menikahlah. Ke-1, because I love you. Karena aku mengasihimu, kata Tuhan. Yang kedua, because I honor you. Karena aku menghormati, aku memegang sumpah dengan nenek moyangmu. Kalau saudara bukan orang yang berani memegang sumpah, jangan pernah menikah. Karena saudara akan mendatangkan laknat bagi dirimu sendiri. 2 hal ini mutlak dimiliki seorang pria ataupun wanita yang mau masuk dalam pernikahan. Karena saya mengasihi wanita itu. Saya mencintai dia. Dan kedua, karena saya akan menghormati dia. Saya memegang sumpah apapun yang terjadi. Kalau 2 hal ini terjadi, mungkin dia bukan orang kaya, mungkin dia nggak terlalu terkenal, mungkin dia nggak terlalu cantik dan sebagainya. It's okay. But with these 2 things, dengan 2 ingredient ini, saudara punya hak untuk menikah. Tapi kalau 2 ini nggak ada, lebih baik batalkan dan undur sampai waktu yang saudara betul-betul siap untuk menjawab 2 hal ini. Jangan terlalu, seringkali kita diiming-iming, banyak orang tua juga terlalu serakah. Kamu mau menikah dengan anak saya, kamu udah punya apa? Kamu punya rumah, kamu punya pekerjaan, kamu punya apa untuk mau menikah dengan anak saya? Saudaraku, ini orang tua yang mata duitan. Jangan menikah dengan orang yang seperti ini. Menikah karena saya mencintai anakmu. Kedua, karena saya menghormati anakmu. Dan saya akan berpegang teguh kepada sumpah ini. Ini yang Tuhan katakan kepada Israel. Bukan karena jumlahmu banyak. Bukankah kamu yang terkecil, tapi karena I love you. Kedua, karena I honor you. Saya memegang sumpah ini. Nah, saudaraku, kalau 2 ini enggak terjadi, kalau cuma punya cinta, 1 kali, cinta itu akan berubah menjadi kebencian. Saudara tahu di dalam 2 Samuel 13, diceritakan tentang 1 kisah percintaan antara Amnon dengan Tamar. Ini anak-anak Daud dari 1 bapak 2 ibu. Dikatakan Amnon itu jatuh cinta sampai sakit menahan cinta kepada Tamar. Setelah ditiduri Tamar,
Setelah dia tidak pernah menghormati Tamar. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat gini, kebencian yang timbul dalam hati Amnon itu lebih besar daripada cinta yang pernah ada di dalam hatinya. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena nggak punya rasa hormat. Saudaraku, materi ini saya ingin saudara betul-betul pulang, renungkan kembali. Pernikahan bukan hal yang sederhana. Pernikahan itu sakral di hadapan Tuhan. Tuhan sampai berani mengangkat tangannya, menekan, bahkan membunuh, menghancurkan umat kesayangannya sendiri. Karena menghancurkan yang namanya persekutuan, satu tubuh. Nah, mulai hari ini belajar untuk menghormati Tuhan. Saudaraku, saya rindu supaya semua kita tundukkan kepala dan semua berlutut. Berlutut menghadap di bangku saudara masing-masing. Semua menghadap ke bangku saudara sendiri. Silakan berlutut menghadap ke belakang. Saya hanya minta pemain keyboard maju ke depan. Semua mata tertutup. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Saudaraku, saya ingin berdoa sebagai hamba Tuhan. Saya ingin berdoa untuk mohon pengampunan, mematahkan kutuk kegagalan, kutuk keturunan dari hidupmu. Hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan, betapa sakralnya seksual itu di hadapan Tuhan. Betapa sakralnya pernikahan di hadapan Tuhan. Semua mata tertutup. Kalau saudara sadar firman itu berbicara terhadap dirimu. Kalau saudara mempunyai keberanian, bangkit dari tempatmu dan maju ke depan. Saya akan bersatu hati dengan saudara untuk minta pengampunan Tuhan. Supaya dosa itu tidak lagi berjalan terus menerus. Pedang itu berhenti sampai di sini. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan. Saudara tahu, itu saya. Dan sekarang dengan keberanianmu, dengan imanmu sendiri, saudara mau menghampiri tahta Tuhan. Saya akan berdoa sungguh-sungguh buat saudara yang ingin bebas total dari yang namanya dosa perselingkuhan, dosa perzinahan, dosa sexual immorality. It's between you and your God. Hanya antara saudara dan Tuhanmu. Kalau itu saudara dan saudara mau berani mengakui di hadapan Tuhan, mari maju ke depan. Are you Lord God? Saudaraku, gak ada gunanya kita melakukan semuanya tanpa kita berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Ini kesempatan sungguh-sungguh untuk saudara melihat dirimu sendiri dan katakan, Tuhan, aku butuh pengampunan-Mu. Aku butuh pengampunan-Mu. Tahan sungguh-sungguh amarah Tuhan. Holy are you, Lord God Almighty. Sekali lagi, ini undangan yang terakhir saya katakan. Kalau saudara tahu, Tuhan, aku mau beres dengan Tuhan, berlutut. Kalau saudara mau berlutut sungguh-sungguh berani di hadapan Tuhan, ini undangan terakhir. You are holy. Amin. Holy are you, Lord God Almighty.
Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Bapa belas kasihan Tuhan, pulihkan hamba, pulihkan hamba. Kau lihat kerendahan hatinya Tuhan Yesus. Iralah bahan darah lama. Roh takut akan Tuhan, ampuni kesalahan di masa lalu. Iralah bahan darah lama. Iralah Bapa. Pulihkan dia Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menjadi Tuhan, menjadi Bapanya. Mulai hari ini perbaharui hubunganmu dengan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, belas kasihan-Mu. Belas kasihan-Mu. Kiralah Bapa sadar. Belas kasihan. Pulihkan hamba-Mu, pulihkan hidup, pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiralah Bapa sadar. Kembali ke tempat masing-masing. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Terima kasih Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun kepada setiap hamba-hamba-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, mulai hari ini, biar kami hidup benar di hadapan-Mu. Hamba patahkan segala kutuk-kutuk kegagalan, kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, roh takut akan Tuhan menuntun kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.